A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa sampai unta dibahas dalam Al-Quran? Ternyata dulu binatang unta itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lain. Jadi gini, unta itu karena dia diciptakan di gurun ya, itu dapat bertahan di dalam gurun itu, di atas gurun itu, pada suhu 50 derajat itu. Kita jangankan 50 derajat ya. Kalau pas panas itu, ya toh, mau pas panas itu, kita aja udah kepanasan itu paling banter itu baru 36 derajat loh. 37 derajat gitu aja udah nggak kuat itu. Kita udah pasti minum kepanasan, bahkan masuk kulkas itu. Kita nyebur sungai itu. Kalau jarang. Jadi suhu rata-rata di Indonesia itu antara 28-30 segitu. Itu aja loh udah panas itu. Jadi kalau sudah di atas 30, 36 aduh enggak karuan. Nah, unta ya, itu diciptakan Allah mampu bertahan di atas suhu itu bahkan sampai suhu 50 derajat itu selama 8 hari tanpa makan, tanpa minum, kuat ya. Jadi selama 8 hari di suhu 50 derajat itu kuat. Jadi ketika unta yang mampu berjalan tanpa minum dan dalam waktu lama itu luar biasa. Jadi dia dikasih Allah kantung itu yang kemudian secara luar biasa mekanismenya itu mampu membagi kepada seluruh tubuhnya itu setidaknya itu 8 hari. Itu yang pertama, fakta unta. Fakta unta yang kedua adalah unta itu mampu meminum air ketika ketemu sumber air itu ya, sebanyak sepertiga badannya itu. Jadi sepertiga badannya dalam waktu cuma 10 menit aja. Jadi dia kalau minum itu udah kayak selangnya diesel itu. Dalam waktu 10 menit itu bisa meminum 130 liter. Dalam sekali minum itu. Dan tahu nggak Allah menciptakan anatominya itu? Disimpan di mana? 130 liter itu. Di punuknya itu. Ternyata punuknya itu, di punggungnya lah ada punuknya itu. Itu ternyata oleh Allah dipakai untuk tandon itu. Jadi dia ketika menghisap air set gitu, selama 10 menit 130 liter itu, itu ternyata kemudian disimpan di punuknya itu. Di punuk unta itu. Jadi di punuk unta itu. Nah, selama 30 menit itu manusia enggak mungkin. Nah, 130 liter itu menjadi gambaran kenapa Allah sampai kaifa khuliqat wa ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kedua. Lalu ketiga, punuk unta itu ternyata sekitar 40 terdiri dari 40 kilogram itu lemak. Sehingga kenapa? Dengan adanya lemak di punuknya itu, sehingga menjadikan unta itu mampu berjalan berhari-hari di gurun pasir tanpa minum, tanpa makan. Terutama tanpa makan, karena lemak itu yang dipakai untuk nutrisi tubuhnya. Nanti baru kemudian ketika ketemu makanan lagi, lalu diubah oleh tubuhnya menjadi lemak lagi untuk simpanan kalau makan. Itu keempat. Jadi ketiga. Lalu yang keempat, ya, kebanyakan makanan di gurun adalah makanan-makanan yang kalaupun pohonnya itu berduri, ya, berduri dan kering.
Namun sistem pencernaan pada unta itu telah diciptakan oleh Allah itu kondisi yang sulit ini. Jadi gigi dan mulut unta ini itu telah dirancang untuk memungkinkan makan duri-duri tajam itu dengan mudah. Itu. Jadi gigi-gigi tajamnya itu mampu meremukkan apa? Makanan-makanan khas padang pasir yang keras itu. Gitu loh, Dulur. Ini yang kehebatan keempat itu. Jadi giginya itu sudah dan rahangnya itu sudah diatur Allah mampu melahap itu. Kaman dikur titik ya. Dikur timbang kesantap buntute kok. Yang kelima, perut unta itu memiliki desain khusus sehingga perutnya itu dia mampu memakan semua, mencerna semua tumbuhan yang ada di padang pasir. Gitu. Itu kalau kita tidak biasa ya, kalau saya pernah itu waktu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu. Di Mekah ke Madinah itu ternyata sering terjadi badai pasir. Sering terjadi badai pasir sehingga kondisinya itu bisa menyesakkan nafas, membutakan mata itu kalau nggak terbiasa itu. Nah, tetapi Allah telah menciptakan sistem perlindungan khusus pada unta itu. Baik untuk kulit maupun untuk matanya unta itu mampu menahan serangan serbuan ini. Serbuan apa? Badai pasir itu. Gitu. Sehingga kelopak matanya itu juga transparan dan tembus cahaya. Sehingga unta tetap dapat luar biasa. Jadi kalau kelopak mata kita ini kan enggak bisa ya. Tapi kelopak matanya unta itu tembus pandang. Sehingga meskipun kehantam badai pasir itu dia tetap bisa melihat dan tetap bisa jalan. Lalu juga bisa melihat karena apa? Cahaya gitu. Lalu bulu matanya ya panjang itu juga bisa mencegah masuknya debu ke dalam matanya. Lalu terdapat juga desain khusus di hidungnya unta itu. Jadi di desain khusus di hidungnya unta itu dia ketika badai menerpa itu hidungnya ada langsung kayak semacam katup khusus yang langsung tertutup. Itu. Lalu yang keenam ya, ini 7 kehebatannya unta. Keenam, telapak kakinya unta itu lebar sekali. Sehingga bisa menahan dari nggak mungkin tenggelam. Kalau kita itu kalau kaki kita biasa itu kalau nginjak di pasir itu bisa tenggelam itu ke dalam pasir itu. Tapi telapak kakinya unta itu memang didesain dia bisa menapak sehingga tidak tenggelam ke dalam pasir. Kayak semacam sepatu salju gitu. Ya. Sehingga kakinya yang panjang juga bisa menjauhkan tubuhnya dari padang pasir, kan tinggi itu. Jadi kalau sampean mau naik unta, untanya harus duduk dulu. Rata-rata begitu. Sehingga apa? Tidak dekat dengan pasir sehingga tubuhnya itu tidak gampang dehidrasi karena terbakar oleh sengatan matahari. Itu. Yang ketujuh, tubuh unta itu tertutupi oleh rambut tebal dan lebat gitu ya. Sehingga ini yang melindungi tubuhnya dari sengatan matahari dan suhu padang pasir. Yang padang pasir itu dulur, kalau pagi itu kalau malam itu dingin pol. Sampean enggak kuat mesti itu. Waktu kita mau wukuf di Arafah itu rata-rata para jamaah itu nyari hangat itu di kolong-kolong bus itu. Jadi nyari hangat itu saking dinginnya itu. Tapi kalau pagi atau siang panasnya setengah mati. Lah tubuh unta itu oleh Allah ya selain telapak kaki tadi, itu kulitnya itu dipenuhi dengan rambut tebal dan lebat. Sehingga kalau siang bisa melindungi dari sengatan matahari, kalau malam bisa melindungi dari dingin yang membeku gitu kan.
Jadi, nah itu beberapa bagian tubuh yang sejumlah itu lapisannya itu luar biasa bagus. 7 hal ini yang kemudian membuat onta itu luar biasa disebutkan dalam Al-Quran. Saya tak bagikan gambarnya ya, biar sampean dan saya yang saya sebutkan tadi, biar jadi pelajaran untuk kita semua. Karena kadang kita itu memang kurang mampu memahami ayat Allah itu ya karena ayat Allah itu ya bacaan. Nah ini adalah tubuh onta yang tadi saya sebutkan, mulai dari hidung yang bisa punya katup sendiri, kemudian punuknya ini yang di nomor 31 ini, itu ternyata, nah ini yang kayak galon ini, yang di 32 ini. Nah, ini yang ternyata luar biasa mampu menyimpan. Nah, yang 30 ini lemaknya ini sama 34 ini. Nah, di punuknya ini yang mampu menyimpan air 130 liter sekali sedot tadi. Gitu. Kemudian matanya ini yang di dua, ini kan di bulu matanya ini, kelopak matanya di 19 sama 20 ini ternyata tembus pandang. Gitu. Sehingga ketika ada badai pasir sekalipun enggak berpengaruh. Lalu kulitnya yang tebal dan seterusnya ini yang menjadikan dia tahan. Kemudian kakinya ini. Nah, telapak kaki ini yang 1, 2, 3 ini yang memastikan bahwa onta itu tidak akan tenggelam ke pasir meskipun berjalan di pasir. Tapi kalau kaki kita itu bisa tenggelam itu. Ini ya. Kemudian panjangnya kaki onta itu mencegah tubuhnya onta itu dari sengatan pantulan sinar matahari ke pasir. Sehingga bisa menjaga suhu tubuh tetap pada kondisi yang dibutuhkan. Intinya dulur, kenapa di situ disebut kaifa khuliqat, bagaimana onta diciptakan. Setiap tubuh makhluk hidup, termasuk tubuh kita, itu adalah untuk pelajaran kita. Betapa maha besar, maha kuasanya Allah. Betapa maha tinggi dan maha hebatnya Allah di dalam desain menciptakan makhluknya, menciptakan bumi langit ini. Itu loh. Nah itu saya rasa yang harus jadi pelajaran kita agar kita kembali berpikir bahwa ternyata setiap ayat Allah itu ada maknanya, ada fungsinya, ada yang perlu kita ambil pelajaran kalau kita memang ulul albab, gitu dulur ya. Nah ini yang ayo kita sadari bersama bahwa kembali kepada ayat-ayat Allah itu penting untuk mempelajari itu. Jadi ada 7 kelebihan dari onta tadi. 7 kelebihan ya. Kemudian ayat selanjutnya wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan. Kita sudah sering bahas tentang stratosfer, ionosfer, kemudian ya macam-macam lapisan itu. Apakah itu yang dimaksud dengan 7 lapis langit, ataukah langit itu dimaksud adalah galaksi-galaksi, wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas itu menunjukkan betapa maha tingginya Allah, maha besarnya Allah. Lalu wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Nah, kita kalau kadang melihat gunung itu ya gitu ya, gunung ya begitulah, gitu kan? Tidak ada itu kekaguman wow, paling wow dalam konteks dalam konteks indahnya gitu aja. Tapi bukan wow dalam konteks itu gimana diciptakan. Ini yang sering gimana, kenapa Gunung Lawu ada di sana, kenapa Gunung Semeru ada di situ dan sebagainya.
jarang kita berpikir. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Saya kok nggak percaya kalau negara Indonesia itu luasnya hanya seperti yang tampak di peta itu. Saya nggak percaya. Karena apa? Setelah saya keliling Indonesia ini ya, itu, waduh, kayaknya nggak cuma segitu. Saking luasnya Indonesia ini, bener. Kadang itu perjalanan pesawat, setelah pesawat 1 jam, 2 jam gitu, setelah turun dari pesawat itu masih harus perjalanan darat lagi 4 jam, 5 jam, 10 jam. Ini berarti bagaimana ini ngukurnya luas? Padahal kayak di Eropa gitu, kadang perjalanan darat 2-3 jam sudah nyampe negara lain. Iya, kadang ada yang cuma 1 jam sudah nyampe negara lain. Lah ini Indonesia ini. Maka yang dimaksud dengan dihamparkan itu betapa luasnya bumi. Tapi kalau kita bicara tentang betapa luasnya alam dunia ini, makin luas lagi berarti. Maka kata Allah, fadzakir, sudahlah Muhammad, berilah peringatan terus. Berilah peringatan aja. Mereka memikirkan atau tidak, mereka menjadikan iman atau tidak, maka itu innama anta mudzakir. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Wes, jangan sedihkan orang yang tidak mau percaya, jangan sedihkan orang yang tidak mau beriman. Wes beri peringatan aja terus. Yang kemarin tuh di surat Al-A'la jelas ya. Fadzakir inna fa'ati dzikra, ya. Fadzakir, maka berilah peringatan, inna fa'ati dzikra, pasti bermanfaat untuk orang yang mengambil pelajaran, untuk orang yang berpikir. Tapi kalau yang tidak berpikir ya jadi gitu-gitu aja. Gitu. Jadi saya rasa sampean dan saya juga begitu. Jangan bosan untuk mengingatkan, jangan pernah ragu untuk tetap fadzakir, menjadi pemberi peringatan. Jangan ragu. Itu ya. Saya rasa itu, dulur, dan ini perlu saya sampaikan juga bahwa kita sedang berduka ya. Bapak Haji Rois itu santri lawas, santri angkatan tahun 66, 67 yang hari ini meninggal dunia. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah sesepuh SPMA, pejuang-pejuang awal yang oleh Pak Guru juga sudah mendapat banyak tugas di berbagai penugasan. Terakhir beliau bertugas di Kalimantan untuk mendirikan cabang di Kalimantan, diberangkatkan tahun 80-an, tahun 70-an ya, diberangkatkan ke Kalimantan untuk sekitar tahun 74 itu diberangkatkan, kemudian menjadi pembuka awal SPMA Kalimantan Timur, kemudian ditarik lagi, dikirim lagi, dan seterusnya. Intinya perjuangan beliau mulai dari yang mudah, yang sulit, yang macam-macam ya, mau dibunuh orang, apa segala macam dalam perjuangan. Ini beliau adalah pejuang SPMA yang insya Allah husnul khatimah, yang insya Allah menyusul para pejuang terdahulu, sehingga kita turut berbelasungkawa, dan saya instruksikan untuk seluruh jamaah SPMA dimanapun berada untuk melaksanakan sholat gaib di cabang masing-masing untuk almarhum Haji Rois, yang ketepatan Pak Haji Rois ini adalah adik ipar dari Ibu Masyrifah, Ibu Hajar Masyrifah, jadi masih keluarga sama kita. Beliau asli Turi tapi beristri Pucangro, adiknya Bupah, Bu Sutiah, sehingga selain sebagai pejuang SPMA yang memang sudah malah melintang dalam berbagai palagan perjuangan, juga beliau adalah kerabat kami, sehingga itu yang pertama, mohon dibantu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah juga mohon dimaafkan segala kesalahan Pak Haji Rois, mungkin yang pernah
berinteraksi, yang pernah kenal. Kalau ada salah ucap, salah kata, saya menyampaikan mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Lalu jika ada hutang piutang atau pinjam meminjam yang belum terselesaikan, tolong hubungi keluarga, nggih. Bisa lewat grup ini. Kalau tidak tahu kontaknya, di sini grup ini ada Mas Abid, ada Mas Sutrisno juga, yang nanti bisa dihubungi kalau ada sesuatu sangkut paut, entah janji, entah hutang, atau pinjam barang, dan sebagainya, harus segera diselesaikan supaya tidak menjadi tanggungan di alam kubur. Jadi selain saya minta maaf atas nama keluarga kepada seluruh jamaah kajian tafsir ini dimanapun berada, saya juga mohon diikhlaskan segala kesalahannya. Saya juga minta kalau itu ada tentang sangkut paut, janji, utang, pinjam, atau segala macam, tolong menghubungi keluarga supaya segera diselesaikan. Di grup ini ada Pak Mas Abid, kemudian ada Pak Rois juga, Mas Trisno. Kalau enggak, ya langsung ke saya, enggak apa-apa. Monggo silakan menghubungi. Oke. Saya rasa itu kajian kita. Kita bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dan akhir surat Al-Baqarah untuk Pak Haji Rois. Semoga seluruh amal perjuangannya di SPMA ini selama perjuangan agama Islam diterima oleh Allah dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan di kita, mengampuni dosa-dosanya, dan menerima amal ibadahnya Pak Haji Rais. Wafat husnul khatimah, dan di sana berkumpul dengan para nabi, para rasul, para syuhada. Tentunya juga berkumpul dengan guru kita Bapak Guru Muhammad Mukhtar dan para sahabat yang semoga. Oke. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait ayat 17 sampai ayat 21 surat Al-Ghasyiyah ini tadi, silakan. Silakan. Jadi keutamaan unta tadi ada berapa? 7 ya? 7. Nah, itu menunjukkan kenapa Allah berfirman di situ. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat tadi. Ternyata disebutnya al-ibil atau unta itu karena keistimewaan. Itu baru yang ditemukan manusia ya. Yang ditemukan manusia. Belum yang lain, yang manusia mungkin belum menemukan juga. Ternyata luar biasa begitu ya. Dan memang unta itu ya binatang terkuat mungkin ya dari sisi menahan dehidrasi, menahan
suhu lingkungan dan sebagainya. Ya. Silakan, ada yang mau tanyakan, monggo. Air pipisnya itu katanya juga untuk obat juga, Gus. Oh iya, nah itu yang belum saya air pipis ya. Pipis unta maksudnya. Nah ini yang belum tahu saya. Iya. Tapi yang tadi dilihat itu kan terutama dari anatomi tubuhnya ya. Jadi malah dalam beberapa seri Survivor itu kalau memang bahkan bangkainya ketika sudah bangkai, unta itu ketika sudah jadi bangkai itu aja luar biasa manfaat untuk manusia yang menemukannya di gurun pasir ya. Baik dagingnya, tadi kalau nggak tahu kalau penting dagingnya maupun unta itu ternyata perutnya ketika sudah jadi bangkai kemudian dikeluarkan dibersihkan itu beserta kulit dan rangkanya itu bisa jadi tempat berlindung ya. Jadi kayak bisa jadi tempat tenda gitu karena yang perutnya yang cukup menampung 1-2 orang besar itu. Jadi betapa Allah menciptakan itu manfaat luar biasa. Ya kayak penciptaan unta itu. Kelapa itu kan juga begitu. Kelapa itu mulai dari daunnya, bahkan daunnya itu bukan daun saja, tapi tengah daunnya itu loh, yang untuk lidi loh. Nah itu kemudian apa coba yang dari ketika masih kembang mayang aja manfaat. Ketika kelapa yang masih muda ya manfaat. Kelapa yang tua apalagi. Nggak ada yang nggak manfaat. Mulai dari batok kelapanya, mulai dari dagingnya, mulai dari airnya. Bahkan kulit sabutnya itu loh. Manfaat semua kelapa itu. Iya. Bahkan ketika misalnya kelapa tua itu dibuang gitu. Itu loh manfaat. Dia nggak mau menolak punah dia. Hidup lagi, taruh di tanah. Nantilah hidup sendiri dia. Itu tadi tunas baru sehingga pramuka pun pakai lambangnya kelapa itu kan. Jadi seluruh ciptaan Allah baik yang bersifat nabati ya bersifat tumbuh-tumbuhan maupun hewani itu manfaat semua. Maka filosofinya saya dan sampean ya ayo jadi orang yang bermanfaat lah Masa binatang aja begitu hebatnya diciptakan Allah bermanfaat untuk orang lain, kita yang kalau kita lihat lagi apalagi penciptaan manusia, nah itu malah lebih rumit dan lebih hebat lagi. Nah kayak gitu kalau kita nggak kemudian subhanallah ya lupa bersyukur akhirnya. Kayak itu yang harus kita galakkan. Apa? Bersyukur. Apa? Kagum akan kebesaran keagungan kebesaran kuasaan Allah. Mau ada yang tanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Saya kemarin malam perjalanan dari Bali, kemudian rencananya sebenarnya mau ke SMA sana Malang, tapi di tengah jalan ada kabar duka dari Pak Haji Rois meninggal sehingga saya harus merubah rute ke Lamongan dulu di dalam perjalanan dari Bungurasi ke Lamongan. Saya tadi malam naik bus. Oke, saya rasa itu tetap kuat, nyuwun pada Allah diberi kuat, diberi sehat, semangat, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Amin. Allahumma inna fi'na ta'ala wa fi'na fi'na fa'ita lana fi'man tawalait wa barik lana fi ma'atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna ladunna wa ta'ala ismana ta'ala tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum Muhammadin اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وبدل حسدنا من الجن في الشيطان جنكف ربنا نجنا ودينا اسبابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا دحنا مدحنا صدق واخرجنا من الجسد وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولاخي وللعزة ولذريتنا ولأصحابنا وتحنا برحمتك يا رب ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم يا الله انك تسمع مسلم عباد الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an